Kita tes menggunakan lampu bohlam 100 watt. Untuk air biasa tidak menyala. Untuk NPK menyala dengan terang. Dan untuk mol nasi kita akan tes. Dan hasilnya lampunya menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV. Kali ini Pak Tani TV mau berbagi video tentang cara membuat pupuk organik cair dari nasi basi. Nah, ini ada nasi basi. Sediakan toples seperti ini. Dan juga sebab toples ini tidak ada penutupnya, kita menggunakan kain saja juga bisa. Ini nasi basi yang sudah berair, sisa nasi kemarin. Kita akan membuat pupuk organik cair atau mikroorganisme lokal atau mol nasi basi untuk disiramkan atau untuk pupuk cair pada tanaman kita. Langkah pertama, kita kepal-kepal nasi ini kurang lebih sebesar telur, dikepal-kepal seperti ini agar nanti akan ditumbuhi jamur Rhizopus oligosporus yang akan sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Kita manfaatkan sisa nasi basi ini, jangan kita buang karena ini masih sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Oke, setelah habis dikepal-kepal nasi ini ditutup seperti ini. Nanti akan ditumbuhi jamur, kemudian ditutup dan disimpan di tempat yang gelap yang tidak terkena sinar matahari langsung. Bisa juga menggunakan tutup toples. Oke, setelah 4 hari ya kita sediakan wadah seperti ini dan juga sendok berbahan plastik, juga toples yang ada penutupnya seperti ini. Dan juga sediakan gula ataupun bisa juga menggunakan gula merah, ataupun gula pasir juga bisa. Menggunakan tetes tebu atau molasses juga bisa. Dan sediakan air, ini saya menggunakan air yang sudah saya masak dan sudah didinginkan 2-3 hari. Seperti ini kita lihat sudah seperti apa penampakannya. Oke, seperti ini. Nasi basi ini sudah ditumbuhi jamur-jamur seperti ini, ada yang warna putih, ada warna hijau, ada warna kuning. Ini jamur Rhizopus oligosporus. Jamur ini akan sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Oke, selanjutnya kita tuang air yang sudah dimasak tadi, kita tuang secukupnya dulu, nanti kemudian bisa ditambahkan. Usahakan airnya jangan menggunakan air ledeng atau air meteran karena mengandungi kaporit atau klorin. Nah, itu bahan kimia yang nanti akan mikroorganisme ini akan mati. Oke, selanjutnya kita kasih gula airnya secukupnya saja. Ini saya kasih 5 sendok makan. Kemudian dilarutkan gulanya seperti ini. Untuk airnya Anda juga bisa menggunakan air bor atau air tanah, bisa juga air sumur. Kalau mau menggunakan air ledeng atau air meter harus disimpan dulu selama seminggu sampai 10 hari untuk menghilangkan kandungan bahan kimia yang ada pada air ledeng. Setelah gulanya larut, kita taruh nasi basi yang sudah disimpan 4 hari ini. Kita campurkan dengan air yang sudah dicampur dengan gula tadi. Seperti ini jamurnya. Kita kemudian remas-remas seperti ini. Gula ini berfungsi sebagai sumber energi untuk mikroorganisme ini agar dia bertahan hidup. Sama seperti kita juga, mikroorganisme juga membutuhkan gula sebagai sumber makanan atau sumber energinya. Kita remas-remas terus sampai sebagian hancur, tidak ada lagi yang menggumpal-gumpal yang besar-besar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam toples ini. Kita masukkan semua sekalian dengan ampas-ampasnya ini. Nanti kita akan fermentasi minimal seminggu, kurang lebih 7 hari sampai 10 hari baru kemudian kita akan buka dan menyaringnya. Setelah itu sebab ini terlalu pekat atau kurang cair, saya akan menambahkan air matang ini.
secukupnya saja, jangan sampai penuh. Dikasih ruang udara bagian atasnya ini untuk udara. Mikroorganisme juga membutuhkan udara. Selanjutnya kita tutup toples ini, tutup dengan rapat. Selanjutnya kita simpan di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari selama 7-8 hari, baru kemudian kita akan membukanya. Setelah 3-4 hari kita akan lihat seperti ini. Nanti kita akan mengguncang-guncangnya, dibuang dulu. Ini ada gas metan, jangan sampai meledak. Kita buka dulu, kemudian kita guncang-guncang balik dan dibuang dulu gasnya. Kemudian kita tutup balik dan disimpan lagi di tempat yang gelap sampai 7-8 hari. Oke, setelah 8 hari akan seperti ini penampakannya, seperti ini. Kita akan membukanya dan menyaringnya. Kita guncang-guncang dulu sampai tercampur merata, baru kita akan menyaringnya. Selanjutnya kita buka. Ciri-cirinya kalau mol yang berhasil atau jadi akan berbau, kita cium akan berbau wangi aroma tape, persis seperti aroma tape. Kalau baunya busuk berarti mol itu gagal. Selanjutnya kita sediakan wadah seperti ini dan saringan. Kita akan menyaringnya dulu bagian yang kasar dulu menggunakan seperti ini. Saya menggunakan saringan seperti ini dulu, baru kemudian selanjutnya kita menggunakan saringan yang halus. Usahakan peralatan yang kita gunakan ini bersih dan bebas dari bakteri lainnya yang akan mencemari fermentasi ini. Selanjutnya kita saring menggunakan, ini saya menggunakan saringan teh yang agak halus. Untuk menyaringnya ini memang agak susah karena air ini bercampur lendir nasi, jadi selalu menyumbat saringan ini. Anda juga bisa menggunakan kain yang bersih dan kering, tentunya agar lebih mudah untuk diperas saja. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya, karena like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Karena like dan subscribe itu akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini ke depannya agar lebih maju, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Saat penyaringan mol nasi basi ini kita bisa bantu dengan menggunakan sendok plastik ini agar lebih cepat dalam penyaringan, karena memang lubang saringan ini selalu sumbat dengan lendir nasi basi ini. Ampasnya nasi basi ini jangan dibuang, bisa juga digunakan sebagai kompos untuk tanaman kita. Oke, penyaringan sudah selesai. Kita selanjutnya dimasukkan cairan ini ke dalam botol yang kosong dan bersih seperti ini. Kita menggunakan corong, kita masukin. Dalam proses pembuatan mol nasi basi ini kita utamakan kebersihan, karena kebersihan itu kunci utama keberhasilan kita membuat pupuk organik cair. Jangan sampai tercemar dengan mikroorganisme yang berbahaya untuk tanaman. Selanjutnya saya akan mencobanya. Ini saya menggunakan bekas minuman. Ini untuk air biasa. Yang ini untuk mol nasi basi. Ini saya kasih nama. Yang ini untuk NPK 15-15-15. Kita sediakan juga air biasa seperti ini untuk mengujinya. Ini saya akan mengujinya menggunakan lampu bohlam 100 watt. Untuk NPK-nya ini saya kasih 2 sendok satu wadah ini. Saya kasih 2 sendok, kemudian dikasih air. Yang satu botol ini juga saya kasih air. Yang satu wadah ini air biasa. Yang satu wadah ini NPK saya kasih 2 sendok.
Selanjutnya saya tes menggunakan lampu bohlam 100 watt yang air biasa tidak menyala. Oke, yang NPK menyala dengan terang lampunya. Oke, saya ulangi, air biasa nggak menyala, nggak akan menyala. NPK menyala dengan terang. Selanjutnya kita akan coba tes mol nasi basi kita atau pupuk organik cair nasi basi ini. Kita tuang juga ke dalam wadah ini. Kita akan tes juga menggunakan lampu, apakah sanggup menghidupkan lampu 100 watt ini. Oke, kita akan mencobanya. Oke, menyala teman-teman, walaupun tak seterang yang waktu kita untuk NPK tadi, tapi menyala. Oke, untuk selanjutnya simpal molasi ini tutup dengan rapat, simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.